Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 1 Mei, hari Rabu jam 2:33 sore di New York. Kita lanjutkan materi kita di kuliah spiritual ini. Kali ini kita akan kembali lagi ke tanya jawab ya, question and answer. Ini ada pertanyaan dari teman kita Alif Syah 6 hari yang lalu. Terima kasih untuk pertanyaannya, ini bagus sekali. Saya akan coba membaca dulu pertanyaannya, nanti kemudian kita akan bahas sama-sama ya, bagaimana kita bisa melihat situasi ini. Kita lihat, Pak mau tanya, bagaimana jika saya memiliki atensi dan keyakinan penuh bahwa matahari terbit dari utara? Apakah atensi saya bisa terwujud atau apakah atensi saya tidak terwujud? Karena atensi saya kalah dengan atensi kebanyakan manusia yang sudah meyakini dan terbiasa bahwa matahari terbit dari timur. Oke. Nah, saya tidak lanjutkan ya, teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan ke bawah. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat ke bawah duluan, boleh di pause saja videonya. Tapi saya mau berhenti sampai sini dulu agar kita tidak bolak-balik ya. Saya berhenti dulu di sini. Nah, jadi coba perhatikan pertanyaannya. Apakah atensi saya bisa terwujud atau apakah atensi saya tidak terwujud? Karena atensi saya kalah dengan atensi kebanyakan manusia. Ya, nah oke. Kita akan coba bahas ya teman-teman. Ini pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih sekali lagi pertanyaannya. Teman-teman yang lain boleh bertanya macam-macam ya. Saya akan coba untuk menjelaskan berdasarkan apa yang saya ketahui. Sekali lagi, apa yang saya ketahui ini belum tentu benar ya. Harus cek and recheck. Ini cuma sharing pendapat aja. Belum tentu benar. Anda harus cek and recheck. Anda punya pendapat berbeda juga sangat boleh. Oke? Mari kita bahas sekarang ya. Nah, kemarin kita membahas tentang double split eksperimen. Ya, dikatakan bahwa kalau kamu taruh atensi ya kepada sebuah partikel, maka atensi ini mengubah yang tadinya jadi wave ya. Jadi adanya wave dengan adanya atensi ya. Jadi tadinya ini wave, misalkan ini partikel ya. Tadinya ada wave, ini berlaku sebagai gelombang, maka ini sekarang menjadi matter dengan adanya atensi. Termanifest namanya ya. Ini partikel dari menuju ke sini. Ini dengan adanya atensi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua yang kita kasih atensi itu pasti akan berubah jadi materi? Apakah segala sesuatu yang kita kasih atensi semuanya pasti akan termanifest? Jawabannya adalah tidak. Betul. Nah, karena apa? Di dalam semesta ini ada sebuah hukum semesta yang tidak bisa diganggu-gugat. Oke, ini hukum semesta ini sudah diciptakan. Ini seperti program. Kalau Anda percaya life simulation theory, ya, bahwa hidup ini sebenarnya cuma game, cuma simulasi seperti menjalankan sebuah program, maka program itu ada rule-nya, ada program dasarnya, dan hukum ini adalah program dasarnya. Ya, jadi yang tidak bisa dirubah itu adalah hukumnya. Tapi di luar hukum bisa berubah. Mari saya kasih contoh ya, Misalkan sekarang kita ngomong adalah hukum gravitasi misalkan. Ya, oke. Yang ngomong hukum gravitasi atau kita juga bisa gunakan hukum misalkan perubahan. Misalkan ya contoh ya, perubahan. Ini perubahan itu syarat ya, ini pasti akan terjadi. Oke, kita lihat nomor 1 dan nomor 2. Ya, perhatikan, ada gravitasi. Gravitasi itu adalah bahwa kalau kamu naik ke atas, kamu akan ditarik kembali ke dalam bumi. Ini simpelnya begini aja. Ya, ini simpel. Jika kita melihat bumi ini punya daya tarik, menarik kamu ke bawah. Karena itu kamu punya berat badan. Jadi berat badanmu itu adalah respon tubuhmu terhadap gravitasi yang ada di bumi. Sehingga kalau sekarang kamu lompat, kamu akan turun. Ini sudah hukum, teman-teman. Ini yang disebut dengan hukum. Hukum dunia materi. Ini dihukum. Sama juga misalkan air kalau kita panaskan dengan suhu 100 derajat Celcius, maka air akan berubah dari cair menjadi gas. Menguap namanya. Ini adalah hukum. Ya, tidak bisa dirubah. Kita nggak bisa mengatakan seperti ini. Pak, bisa nggak Pak? Sekarang saya taruh atensi air 100 derajat Celcius, tapi sekarang saya ngomong, saya mau air ini membeku misalkan. Yuk nggak bisa. Kenapa? Karena hukum. Ya, jadi yes betul, atensi manusia bisa mengubah wave
menjadi matter, tetapi tetap ada batasannya. Ya, kemampuan manusia itu tidak bisa mengalahkan namanya hukum. Hukum alam itu jadi ada hukumnya, ada aturannya, ada program dasarnya. Contoh misalkan manusia bisa lahir, bisa mati, bisa tua. Ya, oke. Semakin hari manusia tambah tua. Pak, bisa nggak sekarang saya bikin afirmasi supaya kalau kita bisa muda terus. Kalau bisa umur kita nggak usah bertambah. Nggak mungkin, karena itu hukum. Ya, sama juga kalau mengatakan, Pak, bisa nggak Pak sekarang saya pergi ke titik A, lalu kemudian ke titik B, ya kemudian nggak usah melewati namanya jarak. Bisa nggak? Kalau bisa, nggak usah pakai waktu, Pak. Langsung tiba-tiba, ping, muncul langsung ping. Nggak bisa. Kamu harus melewati namanya jarak. Akibat kamu melewati jarak, maka kamu ada waktu. Karena ini adalah hukum. Demikian juga dengan matahari terbit. Ya, ini gunung ya. Gunungnya jelek banget. Dulu saya SD gambarnya begini. Ini hukum, ini sun, matahari, ya harus dikasih tulisan nanti salah gambar ya. Matahari terbit, ini ada di timur. Lah, matahari terbit di timur ini adalah hukum alam, bukan karena kesepakatan manusia. Oke, kita sepakat nih, matahari terbit di timur. Bagaimana kalau kita satu dunia sepakat mulai sekarang matahari terbit di utara? Nggak bisa. Demikian juga, ayo sekarang kita sepakat ya, kalau air 1 derajat Celcius jadi es. Nggak bisa. Mau kamu sepakat kayak gak sepakat ya gak ada urusan. Ini hukum, artinya dia berjalan sendiri, terbebas dari manifestasi manusia. Lupa, ini kan berarti gak sesakti yang diomongkan Pak Iwan di double split eksperimen. Betul. Ada namanya limitation. Yes. Ini bukan kelas motivasi, ini bukan kelas teori. Saya mengatakan ini adalah kelas praktek hidup sehari-hari, belajar ilmu jalanan, pakai ilmu sehari-hari. Ada limitation, of course. Kenapa bisa ada limitation? Seperti ada tulisan saya di dalam Facebook yang sudah saya buat kemarin. Kita lihat di sini. Oke, kita cek di Facebook di sini. Saya sudah, ini teman-teman, saya sudah buatkan video. Saya sudah buatkan tulisan sebentar ya. Saya cek Facebook saya. Ya, ini dia, limitation. Penjelasannya di sini. Apa mungkin manusia bisa mengalami experience hidup kalau manusia tidak punya batasan? Ini penjelasannya. Jadi kalau kamu berpikir bahwa, loh Pak, berarti limitation berarti manusia lemah, berarti manusia tidak hebat. Justru karena ada limitation ini, kita bisa experience something. Kalau kamu sudah unlimited, gak ada batasan lagi, kamu gak ada yang bisa di-experience, less experience. Justru yang adanya limit ini membuat kita mengalami sesuatu. Coba direnungkan. Ya. Oke. Jadi memang sengaja by design kita itu hidup di dunia gak bisa seenaknya sendiri. Ada ruang-ruangan, ada pembatasan yang kita bisa kendalikan, ada yang gak bisa kita kendalikan. Contoh misalkan gini. Sekarang saya miskin, Pak. Oke. Ini, ya nih, kembali kan. Saya kasih di sini ya. Pak, sekarang saya miskin. Oke. Sekarang kondisi saya miskin. Saya punya impian jadi kaya. Bisa nggak? Bisa. Kan nggak ada ngomong. Hukum pasti miskin. Hukum pasti kaya. Kan nggak ada. Jadi ini adalah sebuah potensi yang bisa dijangkau oleh ranah pikiran manusia. Sehingga bisa. Bisa. Bisa nggak saya menciptakan income yang membuat saya setiap bulan santai-santai bisa dapat uang? Oh, bisa. Kalau kamu mau cari ya pasti bisa. Ya kan? Artinya dimungkinkan. Masuk area dimungkinkan karena dia tidak bersentuhan dengan hukum. Tapi kalau kamu sekarang bersentuhan dengan hukum, maka hukum tetaplah hukum yang harus dijalankan. Jadi salah ya kalau mengatakan bahwa matahari terbit dari timur ini terjadi karena kesepakatan orang banyak. Enggak. Salah. Ya, ini topik ini agak nyeleneh, tapi ini mungkin gak akan dibahas di kelas manifestasi yang lain ya. Mungkin kelas loa juga akan bahas ini. Seolah-olah seperti manusia itu bisa segila-gilanya, sebebas-bebasnya untuk memanifestasikan apapun. Enggak bisa. Ya tetap nggak bisa. Ya jadi bisa nggak Pak kita sekarang kalau misalkan lompat, kalau bisa nggak usah kembali lagi. Kalau bisa kita melayang. No, enggak. Ya, jadi kamu akan ketarik lagi ke bumi. Ini terjadi ketarik di bumi bukan karena kesepakatan banyak orang, bukan. Karena pakai hukum.
Ya, sama juga misalkan kita ngomong perubahan ini pasti terjadi. Di alam ini satu hal yang paling pasti adalah perubahan di hidup ini. Terus kamu sekarang bilang, Pak bisa nggak Pak kita sepakat sekarang kalau bisa nggak usah ada perubahan. Ya kamu menentang hukum, akibatnya penderitaan. Simple. Karena hukum sekali lagi berjalan karena hukum. Bukan karena keterlibatan manusia. Sama juga, bumi berotasi, muter buminya. Bumi berotasi terhadap dirinya sendiri, juga bumi berotasi terhadap matahari. Apakah itu terjadi karena vibrasi dari manusia? Karena loa dari manusia? Enggak. Sekarang saya tanya, planet Mars ada gempa bumi loh. Ya gempa planet ya, bukan gempa bumi, gempa Mars. Di planet Mars baru gempa, di planet Mars baru ada gunung berapi meletus, boom. Kamu tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya, terus saya tanya sekarang, apakah gunung berapi di Mars itu terjadi karena afirmasimu? Ya enggak. Ya terjadi ya terjadilah. Di planet matahari ada badai matahari loh sekarang. Matahari lagi ada bintik-bintik hitam ini. Apakah itu terjadi karena vibrasi saya? Ya kalau iya, ya sekarang mari kita sama-sama berafirmasi bersama-sama, bervibrasi agar matahari hilang bintik-bintiknya. Ya, hukum. Ini bagus pertanyaannya, karena itu saya harus puji-puji terus pertanyaan ini, karena ini akan membuka mata kita. Inilah bedanya kita belajar teori dengan belajar praktek. Sesuai dengan realitas. Realitasnya begini. Kalau di kelas loa-loa itu yang muji-muji terus. Wah ini loa hebat, ini wah seolah-olah manusia bisa mencapai titik yang bebas segala-galanya. Nggak bisa. Ya Anda akan kecewa. Ya kecewa lah, apa-apa. At least kamu bertemu dengan realitas. Ya nggak bisa. Ya sama juga, Pak, kalau bisa saya nggak mau tua Pak. Kalau bisa saya muda terus, ABG terus. Gimana caranya? Karena hukum. Begitu bersentuhan dengan hukum, nggak bisa. Tapi kalau bukan hukum, bisa. Bisa, ya. Misalkan kamu sakit sekarang. Orang bilang, oh gini-gini, nggak bisa. Kamu sakit kepingin sembuh. Bisa nggak? Bisa, karena masuk ranah bukan hukum. Masuk ranah mungkin. Bisa. Selama masuk ranah mungkin, bisa. Sangat bisa. Pak, saya pengen punya rumah di daerah sini. Pak, saya pengen punya mobil. Pak, saya pengen punya whatever. Bisa nggak? Bisa, karena ini masuk ranah mungkin. Bukan hukum. Nggak ada kan. Hukum, kamu nggak akan pernah punya rumah selamanya. Oh, nggak ada. Nggak ada itu. Itu bukan hukum. Oke? Tapi selama itu masuk dalam ranah mungkin, maka semuanya jadi mungkin. Tapi selama itu masuk ranah hukum, kamu tidak bisa mengubah namanya hukum. Karena itu, balik lagi ke sini, Anda harus memahamin, ya, keinginan kita ini masuk ranah mungkin atau ranah hukum. Kalau begitu kamu masuk ranah hukum, sudah nggak bisa. Ya, jadi kalau di sini bilang, oh, saya ingin mengalahkan kebanyakan manusia yang meyakinin bahwa matahari terbit dari timur, salah. Tidak ada urusannya mau manusia ada ataupun nggak ada, matahari akan tetap terbit dari timur, tenggelam di barat. Ya, dilanjutkan ya, jadi ke bawahnya nih udah berhubungan dengan yang di atas ya. Tapi dalam satu kejadian itu ada juga banyak atensi satu memiliki keyakinan penuh bisa mengalahkan banyak mayoritas. Yes, tapi analoginya salah kalau menggunakan matahari. Ya, ini kalau kita ngomong dalam bentuk lingkungan misalkan, kamu berada dalam lingkungan orang yang susah cari uang. Ya, ini lebih cocok contohnya, bukan matahari ya. Ya, karena masuk zona mungkin. Bukan masuk zona hukum. Kalau hukum sudah absolut. Ya, kamu tidak akan bisa mempertanyakan air mendidihnya nggak selalu di 100, Pak. Kadang-kadang air itu mendidihnya di angka 110, kadang-kadang di 120. Nggak mungkin. Tidak ada ceritanya begitu. Ya, air itu akan mendidih di angka 1 derajat Celcius. Terlepas mau kamu percaya, mau kamu nggak percaya, mau kamu berdosa, kamu nggak berdosa, air akan tetap di 100 derajat Celcius mendidih. Ya, itu. Poinnya itu adalah hukum. Nah, kalau sekarang ngomong atensi satu versi semua, mungkin ya ini adalah kelompok. Ya, ini adalah dalam sebuah pergaulan, dalam sebuah namanya kelompok. Nah, maka dalam kelompok ini betul, ini kita ngomong dalam sebuah kelompok akan ada sebuah vibrasi mayoritas. Jadi, misalkan kamu berada di kelompok yang percaya bahwa cari uang susah. Ya. Jadi tiap hari kerjanya cuman sambat, wah terus pokoknya, wah susah sambat terus, wah susah, wah sekarang nggak bisa gini, kamu berada di dalam kelompok ini. Lalu kemudian sekarang kamu punya pemikiran bahwa enggak kok cari uang mudah, maka kamu akan mengalami goncangan. Nah ini benar, ya. Jadi kalau kamu berada di tempat yang berbeda, ini 1 dan 2, ini bertentangan satu sama lain,
ya entah ketemu di tengah atau satu ikut dua atau dua ikut satu. Ya, biasanya seperti itu. Ya, atau kalau enggak kamu sendirian, tenagamu kurang kuat, ya kamu akan tersingkir dari grup ini. Karena tiap kali orang ngomong cari uang susah, kamu nggak setuju. Ya, kamu akan disingkirkan karena kamu merasa, karena kelompok akan merasa ini orang aneh. Oh, cari uang susah kok. Kok kamu bilang cari uang gampang? Wah, nggak suka, akhirnya ditendang. Ya, paham ya? Jadi contohnya kurang tepat. Kalau yang ini contohnya kurang tepat ya. Nah, lalu kemudian misal satu orang memiliki atensi keyakinan penuh bahwa dia benar-benar sukses, buat atensinya 1% orang kebanyakan juga percaya. Misal orang ini akan gagal, ya ini kekuatan atensi, betul ya. Ternyata satu orang ini malah akan menjadi kenyataan, bisa macam-macam ya. Jadi kekuatan kalau itu ya, karena masih zonanya mungkin. Jadi saran saya kalau sudah musuh kelompok ya tinggal kekuatan, siapa yang kuat melawan siapa kan. Ya jadi kalau kamu cukup kuat, ya ubahlah kelompok ini. Tapi kalau kamu tidak kuat, ya sudah keluarlah. Misalkan kamu berada dalam kelompok yang tidak percaya bahwa kamu akan sukses, ya kamu akan sulit untuk sukses kalau kamu stay dengan kelompok ini. Yang paling gampang adalah pindahlah, cari kelompok lain yang mendukung atau sesuai dengan vibrasimu. Ya. Pertanyaan saya, jika satu orang bisa mengalahkan atensi kebanyakan orang, tapi di sisi lain atensi satu orang tidak bisa mengalahkan kebanyakan orang, ini bikin semakin bingung. Enggak bingung. Ya sudah jelas ya. Ya Anda tinggal lihat ulang video ini, sudah jelas karena bingung karena mungkin analogi yang disampaikan salah. But it's okay, salah itu bukan berarti jelek ya, enggak. Salah itu adalah bagian dari pembelajaran. Ya, itu ya. Jadi betul kalau misalkan contohnya dalam satu lingkungan tadi, satu orang bisa mengalahkan satu, kadang-kadang nggak bisa mengalahkan, itu betul. Ya, tapi kalau contohnya sekali lagi kalau di sini menggunakan matahari terbit dari utara atau dari timur merasa bahwa itu adalah sebuah atas keyakinan bersama, belief bersama, itu salah. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Silakan kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, disampaikan agar kita bisa sama-sama belajar. Bagaimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar. Thank you. I love you all. Bye.